Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, mantap. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti biasa, kita serahkan diri kepada dan biasanya kalau sebelum kita belajar apa yang kita lakukan? Berdoa. Silakan pimpin kita dalam doa Elvin. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa menjawab apa yang diberi Bapak Ibu kami. Ya Tuhan, juga guru-guru kami yang kami tinggal, juga guru-guru kami. Guru dengar namanya ya. Alden, Hadir Pak. Widya, Hadir Pak. Angga, Hadir Pak. Berlian, Hadir Pak. Esti. Anak sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar tema 3. Sudah dapat buku tema 3? Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan kita hari ini, Bapak mau dulu bertanya tentang pengalaman kalian atau yang pernah kalian alami. Nah, pertanyaan Bapak di sini, apakah anak-anak kami ini pernah mendengar yang namanya bunda? Benar. Pernah dengar ya? Apakah anak kami pernah melihat bunda? Seperti apa bunda itu? Meja, kursi, pulpen, penggaris itu semua benda itu memiliki berat atau memiliki massa. Dan kebetulan Bapak juga membawa apa namanya? Penggaris. Menurut anak-anak kami, penggaris ini termasuk benda atau bukan? Termasuk. Penggaris ini termasuk benda. Penggaris ini apa gunanya? Mengukur? Oh, mengukur benda. Pintar sekali, bukan? Nah, pada tematika ini judul kita benda di sekitarku. Benda di sekitarku. Nah, buka halaman ke-1. Sebelum kita masuk pada subtema 1, anak-anak kami perlu mengetahui dulu apa tujuan kita mempelajari tema 3 ini, atau apa tujuan kita mempelajari aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran 1, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Kemudian dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifatnya. Kemudian dengan melengkapi tabel, siswa dapat menulis pokok informasi dengan tepat. Seterusnya, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat menentukan benda dengan satuan, benar, panjang buku yang sering digunakan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kembali kita lagi pada subtema 1, pada halaman 1. Judulnya aneka benda di sekitarku. Buka halaman kedua, pembelajaran 1. Pembelajaran 1, di sini ada sebuah wacana
diminta kita di sini, ayo membaca. Dan mari kita membacanya. Ya, judulnya benda-benda di sekitar kita. Sudah dapat itu? Sudah. Nah, Bapak beri waktu selama 10 menit membacanya dalam hati, dimulai dari sekarang. Siap dibaca? Sudah. Setelah anak-anak kami membacanya, tentu saja anak-anak kami sudah tahu bagaimana membedakan mana yang benda dan bukan, mana yang bukan benda. Nah, di sini manusia, hewan dan tumbuhan itu dikatakan benda. Kemudian bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Ada pertanyaan di sini, apakah cahaya termasuk benda? Kemudian bagaimana dengan panas? Apakah dia termasuk benda atau bukan? Nah, setelah kalian membaca tadi, kita tahu bahwa cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi artinya bahwa kalau benda itu harus memiliki berat, dan benda itu bisa dapat ditimbang, dapat diukur, dapat kita ketahui berapa beratnya ini. Misalnya seperti batu, dapat kita mengukurnya dengan cara pakai apa? Pakai timbangan. Kecuali seperti cahaya dan panas, ya, kita tidak dapat bisa menimbangnya. Misalnya Bapak ambil seperti cahaya matahari. Apakah kamu bisa menimbangnya? Tidak. Jangan kamu menimbang, merabanya saja pun kita tidak bisa. Kemudian pada halaman 3, coba buka halaman 3. Sudah? Nah, di sini kita tahu bahwa benda itu tidak hanya memiliki bentuk, ya, tetapi benda itu juga memiliki warna. Nah, coba perhatikan pada gambar 3. Misalnya panas api unggun, dia punya warna dan dia punya bentuk. Ya, dia punya bentuk. Misalnya lagi minyak goreng. Nah, minyak goreng ini punya juga warna dan punya juga bentuk. Nah, di sini pada halaman kedua, kita kembali ke halaman kedua. Bagian bawahnya, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, jadi tugas kita di sini adalah pada gambar ini kita cari yang mana bukan benda. Kalau dia bukan benda, maka kita kolom atau kita lingkari. Yang kita lingkari itu hanya yang bukan benda. Menurut anak-anak kami, misalnya kita ambil contoh seperti panas api unggun. Ini benda atau bukan? Bukan. Nah, kalau memang dia bukan, maka nanti kamu kolom atau kamu bisa diikuti? Bisa dimulai dari sekarang. Nah, setelah anak-anak kami dan Bapak sudah periksa dan anak-anak kami sudah dapat memahami dan sudah dapat membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 3 tadi. Di bawahnya itu benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, kembali kita pada sifat fisiknya. Di mana sifat fisik benda, misalnya apa? Warna. Kemudian apa? Bentuk. Kemudian apa?
Warna. Apalagi? Wujud. Apalagi? Atau ukuran. Atau ukuran. Ukurannya. Perhatikan pada gambar yang ada pada halaman nomor 3 itu di bawahnya. Ukuran. Sudah lihat? Di situ ada lemari, ban mobil, kursi, dan buku. Kita kembali ke ukuran. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, ya, pasti anak-anak kami melihat perbedaan ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian pada halaman keempat, silakan buka halaman keempat. Sudah? Masuk kita pada bentuk. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada bola. Bentuknya warna kuda. Ada gambar yang ada di sampingnya. Itu bentuknya segitiga dan seterusnya. Nah, benda itu mempunyai bentuk. Kemudian di bawahnya lagi warna. Nah, katakan tadi kalau benda itu mempunyai berbagai macam warna. Perhatikan pada gambar. Ini ada sebuah mangkok. Nah, warnanya apa? Putih. Warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Di sampingnya ada gelas. Warnanya apa? Putih. Kemudian setelah anak-anak kami ya sudah dapat memahami tentang ukuran, bentuk, dan warna bola. Nah, sekarang tugas kita di sini, ya, tugas kita di sini ada pada halaman kelima, bukan halaman kelima. Nah, sudah dapat? Nah, di bawahnya ayo berlatih. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini ada sebuah tabel. Di mana tabelnya di sini ada benda, jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri. Anak-anak kami sudah dapat mengerjakan tabelnya. Dan itu sangat bagus, sudah dapat membedakan jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri. Dan nilainya sangat bagus, sudah dapat periksa, dan anak-anak kami juga sudah mengetahui nilainya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjut pada halaman kelima. Sudah? Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah? Perhatikan pada gambarnya. Sudah? Pada gambar di bawah ini adalah alat ukur, di mana ada penggaris, ya, ada meter. Itu semua alat ukur. Nah, perlu anak-anak kami dulu ketahui, ya, mengenai satuan panjang. Ini mengenai satuan panjang. Pernahkah kalian mendengar satuan panjang? Pernah kalian mendengar satuan panjang? Pernah? Ada yang pernah, ada juga yang tidak pernah. Siapa dulu yang tahu salah satu satuan panjang yang kamu ketahui? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kami belum mengenal satuan panjang. Dan hari ini Papa perkenalkan tentang satuan panjang. Jadi satuan panjang itu bisa terdiri dari apa? Dari meter. Kemudian apa? Ya, kemudian apa ini? Ini adalah satuan panjang.
biasanya disingkat, meter ini biasanya disingkat menjadi M, sentimeter atau cm, ya. Kilometer ini biasanya disingkat dengan km, kilo. Ini adalah satuan panjang. Bapak ambil contoh, ini adalah sebuah penggaris. Dan ini sebuah apa? Pulpen. Bagaimana cara kita mengukur pulpen ini menggunakan penggaris? Perlu anak-anak kami ketahui dulu, yang warnanya hitam ini, nah ini mulai dari 0 sampai 30. Nah, ini mengukur sentimeter. Misalnya berapa tinggi pulpen ini. Kemudian kalau kita menggunakan yang warna merah ini, nah ini dinamakan meter. Misalnya kita ukur berapa panjang pulpen ini, baru kita gunakan meter. Sekali lagi, kalau kita mengukur tinggi pulpen ini, yang kita gunakan ini warna hitam ini, di mana dia mulai dari 0 sampai 30. Itu sentimeternya. Nah, misalnya kita ukur berapa tinggi pulpen. Nah, kita mulai dari 0. Nah, kita cari 0 di sini. Ini 0 ya. Ini mulai dari 1. Kita kasih ini mulai dari 1. Nah, kita kasih berdiri. Nah, ada titik garisnya di sini yang panjang. Sudah lihat? Nah, kita kasih di sini pada nomor 1. Kemudian kita lihat pada ujungnya, harus pada ujungnya. Nah, ini. Misalnya ini 1. Nah. Sampai berapa ini? Sampai berapa pihak? Sampai 14. Jadi ukuran tinggi pulpen ini 14 cm. Nah, nanti dicoba. Ya, kita coba nanti. Kemudian kalau kita ukur panjang ini, misalnya panjangnya ini yang warna merah ini, meter. Misalnya kita mulai dari 0 ya. Nah, ini 0. Titik pertamanya mulai dari 1. Dari 1. Nah, berapa sentimeter, Raka? Berapa meter? Bagaimana anak kami sekalian sudah bisa mengukur suatu benda menggunakan penggaris? Nah, kalau sudah, di sini pada halaman 7, coba buka halaman 7. Halaman 7. Sudah? Di situ ada ayo berlatih. Di sini ada sebuah gambar. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, jadi ini sudah diukur. Nah, ini sudah diukur. Tinggal kita menentukan berapa ukurannya. Misalnya ini penghapus. Ya. Yang di bawahnya ada pensil warna, ya, pensil warna. Nah, di sini dimulai mengukurnya mulai dari 0, ya kan? Nah, jadi berapa ukurannya? Sampai pada ujungnya. Nah, nanti itu kamu kerjakan pada buku latihan. Bisa kan? Bisa dikerjakan? Nah, sebelum mengerjakan dulu, apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara mengukurnya? Hah? Jadi sudah paham? Jadi sudah mengerti. Bapak yakin tugas ini atau ayo berlatih ini pasti bisa dikerjakan. Dan mulai dari sekarang kerjakan. Baik anak-anak, kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dapat menentukan berapa panjang yang ada pada latihan itu, dan kalian sudah tahu dan melihat bagaimana nilai kalian sudah sangat cukup memuaskan. Dan untuk itu harus tingkatkan. Tepuk tangan kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu ya, sebagai refleksi kita, apa saja yang sudah dipelajari hari ini mengenai apa? Mengenai
Satuan kerja. Ya, tepuk tangan. Mengenai dong. Apa lagi mengenai? Warna Terima kasih anak-anak kami sudah memahami materi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagi sebuah lagu daerah yang atau atau semua lagu itu kan? Seperti ini. Jadi sudah. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.